warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Terutama saat ini saya melihat dengan mata kepala saya sendiri para santri SMP kemudian SMA IT Al-Furqan semuanya semangat melaksanakan sholat asar. Ini salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu bersamaan saat ini mungkin teman-teman kalian lagi sibuk mabar, main ML, ya dah, lagi di pucuk pondokan mabar. Sedangkan kalian di sini sedang sholat asar berjamaah. Hebat tak? Hebat tak? Ini satu karunia Allah Subhanahu wa taala. Dipertahankan adik-adik ya. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah ya. Ustaz tahu mata kamu tu lagi bengep baru bangun tidur. Ada yang capek bermain, capek tidur. Siapa yang tidur hari siang ini? Siapa tidur? Seko. Oh, tidur kalau. Tapi walaupun tidur, adik-adik masih tetap semangat melangkahkan kakinya di lantai 2 ini untuk melaksanakan sholat asar berjamaah. Ini satu keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah wujud generasi Rabbani yang ingin dibangun ya oleh SMP sama SMA IT Al-Furqan. Semoga kita semuanya selalu diberikan oleh Allah keberkahan, amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita semuanya perbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Coba sholawat jalan. Sholawat tibil qulub apalah? Apalah? Apa tuh? Bisa kita sama-sama? Biar suasana nih jangan terkantuk-kantuk ini lemes-lemes ya. Oke? Kita sambil nyanyi, tidak apa-apa. Salawat kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nibdil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa
Alhamdulillah. Kenapa kita perlu banyak sholawat? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memerintahkan kepada kita untuk bersolawat kepada Rasulullah. Adik-adik kalau lagi capek, lagi lemes, lagi lupa, solawat. Lagi emosi, lagi ingat di rumah, lagi rindu sama bapak, rindu sama adik. Tidur. Dah, tiang itu, ngapa pula tiang itu berdiri di belakang itu? Ya, itu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Apa kata Allah di dalam Al-Quran, dalam firman-Nya berbunyi apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya selalu bersolawat kepada Nabi. Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Adik-adik beriman dah? Ya. Beriman dah? Ya. Muslim bukan? Muslim. Muslim bukan? Muslim. Niat apa? Niat. Buktinya apa? Salat 5 waktu. Kata Allah apa dalam firman-Nya itu? Sallu, bersolawatlah kalian alaihi, kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi Muhammad SAW, wasallimu taslima, salam sejahtera kepadanya. Man shalla alayya salatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali saja. Tadi kita berapa kali solawat? 2 kali. Kita nyanyi tadi, ya, nasyid tadi, bersolawatnya 2 kali. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi asyar? Maka mereka akan mendapatkan solawat dari solat atau solawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berapa kali? Kalau sekali itu Allah selawat kepada kita 10 kali. Kalau 2 kali 20 kali. Kalau 3 kali 30 kali. Kalau 4 kali 40 kali. Kalau 5 kali 50 kali. Kalau kita sholat asar tadi berapa kali solawat? Hitung. Siapa yang baca hitungnya? Kaki yang bisa hitungnya kita jual hadiah. Iya, hadiah kan banyak bentuknya. Yang jelas menarik. Berapa kali? 4. Berapa? 1 kapan? Tahiyat awal. Yang kedua? Tahiyat akhir. 2 kali. Serius 2 kali ya? Lah, 4 kali di mana? Galaknya. Tadi siapa namanya? Dua kali. Maksud dia 4 kali tadi, kita tadi 2 kali. Ditambah sholat tadi 2 kali, jadi 4 kali. Berarti kita dapat pahala berapa Pak Kiai? Siapa dia namanya yang baju hijau ni? Jubah hijau ni namanya? Tak, siapa berapa kali tak kita? Kalau 4 kali sholawat, jadi hitungannya berapa pahalanya? 40 kali. Ya. Namun tidak cukup sholawat saja, tapi kita harus juga berakhlak. Apa itu adik-adik? Akhlakul karimah. Apa arti akhlak? Akhlak artinya apa? Adab. Adab.
mulia, perilaku yang mulia, sopan santun. Ini anak-anak pesantren ini santun-santun mereka. Kalau makan ndak ngiyui, itu anak pesantren bagus. Nambah sekali dia cukup. Kalau 2 kali, ada ndak di sini kalau nambah 2 kali? Ndak ngenjuk tahu. Itu ndak boleh. Ngomong be sama bibi dapur, "Bi, aku nambah 2 kali, boleh ndak?" Kalau katanya boleh, alhamdulillah. Kalau ndak boleh, sabar saja. Sabar saja. Kalau antri, apalagi kamu kalau antri mandi, antri sabar. Orang yang berakhlakul karimah, dia tetap mengikuti aturan. Yang tidak berakhlakul karimah siapa contohnya? Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Sekarang adik-adik enak sholat depan AC. 1, 2, 3 AC. 4, 5, 6, 7. AC-nya dingin, ambalnya tebal. Tadi siang makan apa pula kamu? Ayam di apa ke? Di sambal hijau. Masya Allah. Sekarang adik-adik di Palestina, saudara kamu tidak sempat makan sambal hijau, tidak sempat makan ayam geprek. Sekarang di Palestina adik-adik, saudara kamu, saudari kamu, ada yang putus kepala, ada yang putus kaki, ada yang putus tangan. Tidak usah tahu-tahu kamu. Kamu tahu? Ya nanti sedih-sedihnya. Nangis apa? Coba nangis. Nangis. Sekarang di Palestina kondisi seperti itu. Terbaru, Yahudi melemparkan rudal ke tempat sekolah. Banyak yang meninggal dunia di situ adik-adik. Ya. Lagi belajar kena bom. Kamu tuh terbayang enggak kalau kamu lagi belajar di IT Furqan ini, tahu-tahu bom Israel nyasar ke sini. Terbayang enggak kamu? Oi. Bisa enggak terjadi itu? Sangat bisa. Kamu mungkin sekarang baca tertawa, senyum-senyum karena kamu lagi nyaman. Dulu Palestina itu cak kamu inilah nyaman di Masjidil Aqsa sambil sholawatan Allahumma sholli. Sekarang tidak bisa lagi, disambar oleh Israel laknatullah. Kenapa Israel berperilaku seperti itu adik-adik? Karena mereka tidak memiliki al-akhlaq al-karim, tidak punya perilaku yang mulia seperti yang menjadi tujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus ke muka bumi ini. Apa bunyi hadisnya? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ayo dihafalkan. 1, 2, 3. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah, saya ini diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Untuk apa adik-adik? Menyempurnakan akhlak. Nabi diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul, targetnya bukan biar kalian kaya, bukan biar kalian pintar, bukan biar kita semua memiliki segala macam kenikmatan dunia.
Tidak usah ditengok roti itu, dah akan kamu nyentuhnya. Tengok sini. Itu tidak menjadi target utama Rasul. Yang menjadi target utama Rasul apa tadi? Akhlak. Apa? Akhlak. Ya. Contoh akhlak Rasulullah apa? Kalau berjalan, kalau dipanggil itu menyahut. Cuman bukan jadi. Siapa nama adik namanya? Ini nih baju dulu siapa? Rashid. Lagi berjalan Rashid ke depan dah. Bercepat dia berjalan. Rashid. Oh Rashid. Oi. Oi. Benar dah itu cara nyahut? Benar tak? Benar tak? Coba Rashid ke sini Rashid. Maju ke sini Rashid. Dapat sini. Sini sini. Sini sini. Biar semangat sini. Rashid tegak di sini. Ngadap ke Ustaz ya. Coba. Ustaz lagi berjalan. Ustaz lagi berjalan. Panggil Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Kuat ke dikit suara itu masuk rekaman saya. Ulang lagi sih. Kuat-kuat. Assalamualaikum Ustaz. Kira-kira mana cara jawabnya? Iya. Kalau mulut betul Waalaikumsalam. Tapi salah satu akhlak yang hebat dari Rasulullah itu ketika dipanggil beliau apa? Menyahut. Menyahutnya bukan hanya sebatas di mulut tapi juga anggota tubuh. Lagi menghadap ke depan Ustaz. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said Waalaikumsalam Rasid, apa kabar? Baik. Makman, apa cerita? Itu cara Rasulullah. Ya. Bisa tak cak itu? Walaupun kamu lagi nak antri nak nomor berapa pun, kamu nih kalau lagi nak bercepat antri makan dipanggil, lokaknya kamu nak nyahut. Bercepat. Tapi Rasulullah beliau hadapi tidak? Nah, jadi cara ketika dipanggil oleh orang lain, adab seorang muslim yang beriman itu ketika dipanggil adalah menghadapkan tubuhnya kepada yang memanggil. Yuk, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana sih? Dari mana? Itu gayung pelembangnya. Dari mana? Sinilah. Nah, kemana? Ada gawe. Ya, terima kasih Rasid. Nah, itu salah satu adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Bisa tak balik ini kawan-kawan, adik-adik, ketika dipanggil oleh sahabat kalian, itu cara menyahutnya seperti itu, bisa tak? Bisa? Yakin bisa? Contoh yang lain, adik-adik. Contoh yang lain adab dan sopan santun yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa? At-Tahar, kebersihan, kesucian. Apa hadisnya yang berbunyi? Yang kalian pelajari apa? At-tahuru syatrul iman. Ayo sama-sama. At-tahuru syatrul iman. Santriwati 1, 2, 3. At-tahuru syatrul iman. Jawab. At-tahuru syatrul iman. Artinya kebersihan, kesucian sebagian daripada iman. Bagaimana prakteknya? Ya, nanti ketika kalian pulang ini melihat sampah di
pinggir jalan. Siap nggak balik ini? Siap? Ada kertas, ada citatu, bungkus citatu, apalagi kalau dilempar ke uang, ada tisu, ambil, rokok, hisap. Tahu lah. Kamu kan yang jadi merokok, Ustadz mana ada yang merokok di pondok ini? Aku yakin, betul lah? Betul. Diambil sisa atau kotoran tersebut. Nah, Ustadz, kata kalian, Ustadz kami ini sulit Ustadz, ingin berperilaku, ingin berakhlak mulia seperti Rasulullah SAW. Kenapa Ustadz? Kok kami sampai sekarang tidak bisa berperilaku ya seperti Rasulullah SAW? Kenapa sekarang umat Islam, adik-adik, banyak yang tidak mau mentauladani Rasulullah? Ya kan? Sekarang itu di luar sana, adik-adik, kalian beruntunglah di pesantren. Ya. Pesantren ini menjadi lingkungan benteng kalian untuk menangkis berbagai macam ya pengaruh negatif luar. Apa diantaranya pengaruh negatif luar? Bebas main game di HP. Di pondok ini kan tidak boleh main HP bebas, tidak boleh kan? Betul lah? Jingguan muka kamu itu muka tersiksa, ada pernah main HP? Ini lah yang hitam tersiksa nih. Kamu udah main HP. Ini juga nak jingguan anak. Mukanya tersiksa, lama udah main ML. Inilah sampai tidur-tidur. Tersiksa gara-gara udah main ML. Muka-muka tersiksa kalau. Tapi itu bukan siksaan untuk kalian. Bersyukurlah adik-adik. Di luar sana laki-laki perempuan umur sebaya dengan kalian gandeng-gandengan bermotor berdua, ngisap, merokok di BKP itu lah. Rok pendek. Masya Allah. Masya Allah. Ini lah Pak Kiai lah. Siapa namanya? Yang pecah tuanku Imam Bonjol nih. Sini sholat. Sekarang lagi banyak di luar situ adik-adik, anak-anak remaja umuran kalian lagi sibuk mabar. Ayo serang, serbu. Sekarang kalian hebat duduk di sini. Ustaz bukan memuji ini untuk menggombal, tapi ini adalah syukur yang patut kalian ujikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan marah dengan kakak-kakak kamu, dengan ustaz-ustaz kamu kalau memberikan arahan. Ustaz Pak jadilah tak main HP dengan jadilah update status. Status apa lagi nak kamu update? Status kamu itu tetap menderita di pesantren. Tapi menderita sengsara membawa nikmat. Kamu tuh ustaz ini buruan pesantren. Woi adik-adik, ustaz ini berapa tahun? Dari kelas 4 ibtidaiyah. Ini ada dari ibtidaiyah ada sini. Itu ibtidaiyah. Bener pak, ibtidaiyah besar aja itu. Oh dari sini dari ibtidaiyah. Dari kelas berapa? Dari SD. Ngapa kau betah di sini? Nih, nikmat berarti. Di pesantren ini nikmat ada. Walaupun makan kamu tuh terbatas, ya tidur terbatas, barulah nak nyenyak tidur. Dia kata dia nih tidur malam-malam. Kum.
kata ustaz dan ustazah makmum kan. Solu. Artinya apa? Salat. Ilal masjid. Itu semua dilakukan oleh para ustaz, oleh para pengurus kalian untuk membentuk kepribadian akhlakul karimah. Lalu bagaimana cara kita memunculkan al-akhlakul karimah dalam pribadi kita masing-masing? Pertama, catat. Ini kaki pengurus coba ditanyakan apa hasilnya. Pertama, cara kita agar bisa memiliki akhlakul karimah apa? Mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama. Apa tadi? Mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Aisyah, ya, bagaimana akhlak Rasulullah?" Aisyah menjawab, "Kana khuluquhul Qur'an." Sesungguhnya akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Di sini ada yang sudah hafal 30 juz. Siapa? Tenaga ketangga nih. Iya. Ada yang hafal 30 juz? Yang hafal 31 juz? 29? 28? Mana uangnya? Kakaknya mana kakaknya? Ada ya? Ada yang hafal 15 juz? Ada yang hafal 10 juz? Ustaz yakin di sini banyak yang sudah hafal Al-Qur'an minimal Al-Fatihah. Satu surah. Saya hafal Ustaz satu surah. Surah apa? Surah Al-Ikhlas. Tapi tidak mungkin adik-adik di pesantren ini cuma hafal surah Al-Ikhlas baik. Tentunya lebih banyak lagi ya. Nah, di dalam Al-Quran itu terdapat ajaran-ajaran yang itu dipraktekkan oleh Rasulullah dalam kehidupan beliau sehari-hari. Maka kenapa ketika Aisyah ditanya oleh sahabat tersebut, beliau menjawab, akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Karena Rasulullah mempraktekkan semua yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Nah, semua yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim itu dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan beliau. Adik-adik misalnya ingin bagaimana tadi kita contohkan ke siapa, ke Rasid, cara ketika kita ditegur, cara berjalan, cara senyum Rasulullah SAW, cara makan Rasulullah SAW, cara tidur Rasulullah SAW. Itu semuanya berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidur malam, adik-adik semuanya. Bagaimana akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah? 1. Berwudu. 2. Menghadap kiblat. 3. Berdoa. Apa doa tidur? Tidak cukup baca bismika Allahumma ahya wa bismika amut, tapi bacalah surah Al-Fatihah, bacalah 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah, bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Bacalah trikul. Kalau Ustaz, kalau kami di pesantren itu untuk apa Ustaz? Maka
tahajud itu pagi jam berapa deh? Pagi jam berapa sholat tahajud? Yang ini. Yo, sholat tahajud itu paginya jam berapa? Jam 3 pagi. Betul. Bisa jadi jam 1:30, bisa jam 2:30 pagi. Masya Allah, ini sering tahajud jadi cahaya. Lah berapa kali tahajud minggu ini deh? Berapa kali? Lupa. Tapi ada ya. Nah, subhanallah, ada tahajud. Ini satu keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mentauladani Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ketika itu adalah melaksanakan semua perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu selalu ditiru cara beliau makan, cara beliau minum, cara beliau tidur, cara beliau berjalan. Maka ada namanya al-hadisun nabawi. Apa arti al-hadisun nabawi itu? Kullu ma'udifa, semua yang disadarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, satu dari ucapan, yang kedua dari perbuatan, yang ketiga dari apa? Keputusan, yang keempat sifat. Jadi dihafalkan ini sifat. Nah, ini cara pertama adik-adik kita semuanya di sini menjadikan Rasulullah SAW itu, atau menumbuhkan akhlakul karimah itu dengan cara menjadikan Rasulullah SAW sebagai tauladan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Pernah Rasulullah SAW meriwayatkan dalam sebuah hadisnya, masalu al-jalisus salih wal jalisus su', perumpamaan bergaul dengan orang yang soleh dan orang yang buruk perangainya itu seperti perumpamaan, ya, bergaul dengan siapa? Dengan penjual minyak wangi dan pandai besi. Bergaul dengan orang yang soleh itu diumpamakan oleh Rasulullah seperti kita bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi. Kenapa? Ya, karena orang jual minyak wangi itu kita dapat bau harumnya, betul lah. Adik-adik misalnya bergaul dengan misalnya putri, bergaul dengan perempuan yang biasa misalnya ugal-ugalan, kaki dia melok ugal-ugalan pula, dia tidak ugal-ugalan, kena imbasnya. Adik-adik bergaul dengan kawan-kawan yang merokok, minimal kamu kena pengaruh asapnya. Ustadz pernah ketika minta cek sama kawan, ada ahli dokter kawan itu, dia ngecek, kata kawan, kok antum katanya perokok pasif ya? Aku bilang, kok aku perokok pasif? Ternyata Ustadz kan tidak pernah merokok, tidak pernah dia merokok, dari kecil tidak pernah merokok, pernah sekali nyoba, tidak lemak rokok, masam, ngisap asam. Orang yang merokok itu, adik-adik, dia sama cak, tahu tidak ada ikan salai? Pernah makan ikan salai tak? Kaki pacak minta pengurus sekali-sekali belikan ikan salai di Sekayu, pindang ikan salai ya.
Ikan salai itu ikan yang dimasak dengan cara diasap. Dia tidak dibakar pakai bara, tapi dia pakai asap. Lama diasap ke ikan itu jadi masak. Itu ikan salai namanya. Nah, ikan ini mirip tadi dengan orang yang merokok. Apa tidak? Asap kata kamu, Ustaz, kan asap cuman itu. Bukan pula baro, bukan pula api. Betul adik-adik, asap. Tapi asap itu walaupun dia asap, dia bisa membuat masak, merusak paru-paru serta ginjal kita. Itu rokok. Makanya kamu kalau nyengok di gambar rokok itu, apa di depan tuh gambar rokok itu? Gambar penyakit itu ya. Tapi Ustaz, walaupun lecak itu kan masih itulah wong galak merokok, laju lagi. Memang dia tidak secara spontan, tapi itu akan berpengaruh di kemudian hari. Nah, balik ke tadi. Kalau kita berteman dengan orang yang suka merokok, kita pun akan ikut kena jadi perokok. Ini contohnya Ustaz. Teman-teman banyak yang merokok, kawan-kawan Ustaz itu. Apalagi misalnya lagi belajar bersama, merokok. Ngomonglah tua-tua deh, merokok dia. Ustaz melok terisap. Ustaz juga melok kena karena berteman dengan orang yang merokok. Itu baru udara. Pakaian juga ketika kita berteman dengan orang merokok banyak rusak. Percikan api rokok itu cepat itu. Apalagi pakaian dasar-dasar apa namanya itu, dasar sutra. Kalau baju gitu ini kan baju murah aja ini tidak mudah ada terbakar. Dia tuh biasanya baju yang tipis-tipis itu nah, sarung gajah duduk, gajah telentang, gajah berdiri. Ada tak merek? Ada tak? Serius? Tuh sekarang ada merek. Kalau selama ini kan merek itu gajah duduk gimana? Ada yang terbaru tuh gajah telentang, gajah berdiri, gajah berjalan. Ada gak lo itu? Cuman belum sampai ke Palembang. Di Jawa banyak itu merek sarung itu. Percaya tak kamu? Percaya tak? Apa kamu cepat percaya? Ya. Itu akibat salah bergaul. Jadi adik-adik beruntung di sini. Kawan-kawan baik, ya. Pergi ke masjid semangat, makan walaupun makan biasa itu ikut semangat. Kenapa? Karena inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bergaul dengan orang yang soleh. Kalau kita bergaul dengan orang yang soleh, maka akhlak kita pun akan ikut menjadi akhlak yang soleh. Ini contoh. Karena bergaul dengan teman-teman yang tidak pernah melakukan perbuatan buruk di pesantren, alhamdulillah. Kecuali tidur, kamu nih kan galak kawan dengan penduduk, jadi ikut tidur kalau. Kita di pesantren ini mudah penduduk nih, pantangan nyengok dinding. Ini untung dinding di jauh-jauh, pacak pula orang nyetel bangun masjid ini. Jadi sebelah sini gacet dinding. Kalau tidak tuh santri nih, kakak-kakak betul lah jero-jero, pantangan terlepak di dinding. Santri ini paling pintar, dia nyetel tidur. Setel tidur santri itu kapan? Sujud. Sujud, kemudian lagi duduk. Itu setelannya. Nah, perilaku ini tadi akan bisa hilang kalau adik-adik tidak bergaul dengan wong penduduk. Ini contohnya, dah tidur kan yang sini kan depan ini kan udah kasih penduduk. Tapi kalau kumpul di situ lama-lama bilang tidur dia. Ini dah ya berdua nih, tidur dia. Yang itu tidur pula. Pak kita berangkat tadi kan tidur. Cari kawan-kawan yang tidak penduduk, tekak palanya, tekak dia. Kenapa? Karena akan berpengaruh kepada pribadi kita. Bergaul adik-adik dengan kawan-kawan yang galak minggat pula. Di mana ini? Di mana tempat minggat? Aduh tahu tempat minggat? Di pesantren ini. Dari mana tempat minggat?
Ini baju biru. Di mana budak rute budak kelas pinggat? Tidak tahu. Siapa yang tahu rute tempat pinggat di pesantren ini? Di mana? Nah, belakang itu. Di mana? Dari mana? Dari sana. Kau di sana kan? Siapa yang tahu tempat minggat dari mana? Berarti tidak pernah minggat ini. Iya, udah pernah sekali. Ya, itu akhlak. Kenapa akhlak seperti ini dibina di pesantren? Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Jadi berteman, bergaul, bertemu dengan orang-orang yang soleh itu menjadi satu cara untuk membangkitkan semangat menjadi santri atau seorang muslim yang berakhlakul karimah. Oke, ini yang pertama. Yang kedua yang pertama tadi apa ya, Dek? Mentauladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yang perempuan, yang kedua tadi apa? Bersahabat dengan orang-orang yang soleha. Jangan yang soleh. Tidak boleh kamu bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Kalau perempuan bersahabat dengan orang-orang yang soleha. Kalau cowok bersahabat dengan orang-orang yang soleha. Kena gondol kamu. Iya, hukumannya di pesantren itu kalau bercewean kena gondol alias botak, licin, bocil. Bolin, botak, licin. Ada tak sini yang dihukum karena pacaran? Ada? Jangan ukti-ukti, Ini cukuplah rahasia kami para orang-orang yang soleh. Jadi bersahabat dengan orang yang soleh kalau cowok, kalau yang perempuan bersahabat dengan orang-orang yang soleha. Kenapa? Ini akan membentuk pribadi yang soleh. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah mempersahabatkan Muhajirin dengan Ansor? Ketika Muhajirin datang ke kota Madinah, mereka dipersahabatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah cara untuk menjadi pribadi yang soleh. Oke, itu yang kedua. Yang kedua. Sudah ini Ustaz Tanyo adik-adik Ustaz Tanyo. Bagaimana cara menumbuhkan akhlakul karimah dalam pribadi kita. Kemudian yang ketiga adalah kata ulama memperdalam ilmu agama. Memperdalam ilmu agama. Karena ilmu agama inilah adik-adik yang akan mengangkat derajat kita, yang akan membentuk pribadi. Orang yang berilmu itu akan menjadi pribadi yang soleh. Orang berilmu inilah yang akan memiliki jiwa rendah hati. Itu banyak dalam mahfuzat apa bunyinya? Tawadhu takun kan najmi laha linazim. Rendah hatilah kamu seperti bintang ala safahatil ma. Bintang kalau kita jengok di air itu dekat dah, tapi ketika kita sentuh ternyata bintang itu tidak ada, dia jauh di atas langit. Begitulah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu dia kelihatan biasa-biasa baik, soleh, tapi ternyata dia punya pribadi yang tinggi, pribadi yang mulia. Maka betul kalau dalam sebuah syairnya, innamal umamul
al-akhlaq ma baqiyat. Sesungguhnya satu bangsa, satu negara itu akan mendapatkan kejayaan, akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan kehebatan. Ma baqiyat fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Kalau seandainya mereka meninggalkan akhlakul karimah, maka niscaya kehebatan dan kejayaan mereka pun akan hilang. Kenapa sekarang adik-adik yang tidur, kenapa sekarang santri-santri di Indonesia ini menguasai? Sekarang alhamdulillah kita santri punya hari santri nasional, betul? Kapan hari santri nasional? Kapan? Nah, 2 hari lagi. Dulu pernah ada kita hari santri? Tak pernah. Tak pernah. Tak kate yang kenal dengan santri itu tak kate. Sekarang kenapa? Banyak para santri itu menjadi menteri, malahan jadi wakil presiden. Siapa wakil presiden dari kalangan santri? Siapa? Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin salah satu contoh. Kenapa sekarang santri-santri diperhitungkan? Jadi kamu jangan ngira muko-muko kita ini, ngapa Ustaz katakan kita ini, kan Ustaz termasuk muko-muko ini, jerawatan galau, jerbanan galau, makan kalian ini enak di sini nih. Sekarang sudah enak. Kalau dulu itu yang namanya santri itu deh, tidak kenal ayam itu kecuali 1 kali seminggu. Sekarang berapa kali kamu makan ayam? Berapa kali? Banyak kan? Itu dah ada ustaz di belakang ini, salah satu murid ustaz. Siapa ustaz? Apa itu namanya yang punya hitam belakang itu? Itu santri ustaz. Itu pernah mengalami siksaan di Rodotul Qulub, tapi siksa membawa nikmat. Tapi sekarang tengok ada ke dia kekurangan gizi? Ada tak tengok ada kurang gizi? Tidak, gemuk. Padahal makanan beliau itu apa dulu? Su'un. Su'un. Su'un itu dalam bahasa Arab apa artinya? Sengsara, buruk. Makanan terburuk itu su'un. Lagi bagi dapur marah gitu. Su'un itu kan bahasa Arab. Su'un. Benar kan? Su'un. Ngapa santri-santri itu banyak pintar? Banyak makan tahu. Makanya kawan-kawan, lauknya apa hari ini? Arafah. Tahu tak kamu Arafah itu apa? Tahu. Makanya santri-santri ini berpengetahuan, banyak makan tahu. Kenapa para santri itu putih bersih? Makanannya serba putih, kerupuk putih, baju putih, soun putih, nasi putih, kubis putih. Apa lagi? Semangkuk putih. Merah kalau di semangkuk. Serba putih. Benar Ustaz ini mengalami itu. Dulu ada yang cerita di sini. Dulu di pesantren Ustaz tahun 88 di Rodotul Qulub itu. Makanan itu kerupuk, soun, kubis. Jadi pagi-pagi itu deh. Oh ya deh. Pagi-pagi itu banyu putih. Gak yang dimasak itu, dimasukilah soun, dimasukilah kubis, dinyuk garam dikit, dinyuklah bawang dikit,
Tiap pagi yang itulah dimakan. Sudah itu kaki musuhnya pun kerupuk. Cuma kemudian ditambah nasi. Tiap hari selama 8 tahun deh. Selama 8 tahun. Dari 88 Ustadz keluar 98. Berapa tahun itu? 10 tahun. Woi, adik-adik, kelas 4 ibtidaiyah. Dak kate Ustadz kenal dengan KFC jak kamu ini sekarang. Ayam geprek, ayam geprok, ayam apa lagi? Ayam lindas. Tak kenal sekarang. Tak sempat makan yang itu. Tapi alhamdulillah, tak pernah peristiwa terjadi masuk dalam berita. Telah diberitakan seorang santri SMP IT Al-Furqan meninggal dunia karena kekurangan gizi. Ada tak? Tak kate. Tak pernah terjadi. Kenapa? Inilah pribadi, pribadi orang pesantren. Kenapa adik-adik kita dibentuk seperti itu? Agar kita mempunyai pribadi akhlakul karim. Makan antri. Antri dari sini. Antri, sabar, antri itu. Antri itu bagus. Hei, antri itu bagus. Kalau kamu tidak biasa antri, makanya kamu kaki banyak korupsi, nepotisme. Orang yang galak tidak galak antri, betul lah. Nak cepet, kaget segalanya nak cepet. Nyogok, nyogok akhirnya tadi rusak. Kita pesantren ini nak baca, kamu nak nyogok bibi dapur, bapak cepat antri. Bisa tak bibi dapur disogok? Tak bisa. Karena inilah akhlak yang dibentuk di pesantren. Sabar. Ini kita dah tahu. Kaki siapa tahu ini? Yang baju putih. Siapa yang kakak apa namanya ini? Siapa? Siapa tahu dia jadi menteri koperasi. Ini nah yang gendut di siapa namanya? Siapa? Akrom. Jadi menteri pertahanan ketika Prabowo. Kan gendut, bocil. Itu apa kemoy? Lah, kenapa seperti itu Ustaz? Oi banyak sekarang itu. Kayak Mahfud MD, ya dah. Ma'ruf Amin, contohnya sekarang. Menteri Agama dan lain sebagainya. Rata-rata mereka itu dari pesantren. Yang tidak mengenal, yang tidak disangka-sangka. Mereka ketika keluar dari pesantren menjadi orang-orang hebat. Kalau dulu dah telingo, orang-orang dari pesantren itu menjadi orang-orang yang hebat. Maka oleh sebab itu adik-adik bersabarlah menjadi seorang santri. Cak sore ini kamu sabar, duduk dengar ke Ustaz ngomel cerita. Nak sabar kayak itulah. Kamu sebenarnya udah galak sekarang, lemaklah tidur, lemaklah main bola basket. Betul lah? Betul lah, woi. Lemak dengar ceramah, lemak main basket. Main basket kan? Hati-hati. Santri itu lemaklah tidur. Tapi kenapa kita diuji kesabaran? Inilah akhlaknya Rasulullah SAW. Bersabar. Dihukum, sabar, ditegak ke. Tidak. Ustaz dulu nggak demen yang kena tegak ke. Sering biasa, bukan terhina di pesantren. Kita ditegak itu bukan terhina, dihukum. Ustaz dulu tanya sama Ustaz itu dah, yang gemoy. Ustaz kelas 4 ibtidaiyah itu sudah wajib berbahasa Arab. Wajib berbahasa Arab. Jadi karena Ustaz ini wong pegagan, tahu dah wong pegagan dah. Biasa ngomong ngapain nak kemana. Diajak pakai bahasa, jangan ke bahasa Arab, bahasa Indonesia. Kayak Ustaz lagi teman tepletot. Lah ngomong bahasa Arab. Jadi teman kena jebak Ustaz ini. Oleh jasus. Tahu dah kamu jasus? Dah tahu? Ada dah sini jasus? Jasus bagian bahasa. Dia ajak jalan Ustaz ngomong bahasa pegagan. Ustaz ngomonglah bahasa pegagan. Dicatatnya, akhirnya Ustaz masuk mahkamah. Tiap malam masuk mahkamah. Tahu adik-adik masuk mahkamah?
di pesantren itu dihukum 1 kali rotan 2 kali. Dulu, sekarang nggak cek lagi. Sekarang kamu lah dikusuk masuk mahkamah, dipicit malah. Dilapor gitu sekarang pakai rotan. 2 kali, 4 kali rotan. 5 kali, 10 kali rotan. Tahu kamu pernah dengar rasuah kena rotan? Tak pernah kan? Telah gemuk-gemuk belakang-belakang ini tak pernah kena rotan. Tak apa-apa Ustaz, di rotan kamu sekali-sekali. Kita kena tangkap Ustaz. Ini kekerasan kepada anak. Ustaz dulu terus serang adik-adik. Pernah disiksa di bagian bahasa, pernah menyiksa ketika bagian bahasa. Kamu tahu dah, Ustaz satu malam pernah mahkamah itu dulu, tapi sekarang tidak pernah lagi. Habis rotan 5, ya, kayu tembesu itu 5. Habis yang 5 itu pakai apa? Gantungan baju. Habis gantungan baju pakai apa lagi deh? Pakai sejadah. Iya, udah pernah pakai celurit. Kita ini bukan orang Madura deh. Kita pakai celurit. Tapi subhanallah adik-adik, sampai sekarang Ustaz cari di mana bekas kena gembukan rotan dulu tak bertemu. Ustaz itu udah tahu berapa kali lah Ustaz pakai gebuk pakai rotan. Pernah pernah itu. Tanyalah kamu dengan Ustaz itu. Ustaz dah bohong. Pernah teluncan Ustaz kontrol belajar malam itu. Iya, lagi apa namanya itu? Belajar malam. Rombongan kawan-kawan santri ini main di kamar. Ustaz kontrol pakai rotan, pakai apa? Pakai bolu, lari itu loncat-loncat dia bocor dipan. Sampai ada kasus dulu teluncat bocor dipan seliu kaki. Iya betul. Ada nih itu kasus. Maka budak saya tanya dengan Ustaz itu. Tapi jangan sekarang kaget. Masih balik. Ada dia lah Ustaz. Ada dia. Tapi alhamdulillah Ustaz tidak pernah kasus. Dan sekarang tidak boleh lagi itu. Ustaz tidak boleh lagi melakukan hal yang demikian. Sekarang harus dengan penuh lembut dan kasih sayang. Tahu. Kamu laju geli juga ya dengarnya. Dan jadi doku. Sekarang enak adik-adik. Lapar nelpon bapak. Wah, pak, kamu habis duit. Woi bapak nih lagi ada dinas di luar kota nah. Lagi di Jakarta. Kirim pak Gojek GoFood. Bisa dari sini Gojek GoFood? Bisa dari sini. Lemak nih. Ustaz dulu seminggu sekali. Kawan-kawan itu ada yang sebulan sekali. Dari Moro Telang nak ke pesantren itu mawai kotak kardus Indomie mie goreng. Dalamnya tuh segala macam gula, kopi dibawa oleh wong tua. Dulu. Tapi subhanallah adik-adik, itulah tempaan yang ditempa oleh pesantren agar supaya kita mempunyai akhlakul karimah. Buktinya sekarang dilihat nih, kawan-kawan. Ya, ustaz kalian ini, di belakang-belakang itu. Itu hasil tempaan pesantren. Mereka itu bisa sukses. Kenapa adik-adik? Karena bersabar. As-sabru, apa mafuzat itu bunyinya? As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran itu akan membantu semua perbuatan kita. Bersabar. Duduk punggung kamu nak dengar ceramah ustaz, sabar. Belajar malam sampai jam berapa belajar malam? Sampai jam 12. Oh, jam malam macam-macam. Kalau sampai jam 1 lah. Jam berapa? Jam 10? 11. Yang baik kamu jam 11. Cuy lah kamu. 9.30 apa jam 10? 10 ya.
Kalau di rumah dah baca, kamu nak nonton TV, gawe kamu. Kalau di sini tidak. Dibentuk-bentuk menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Oke. Terakhir, nanti silakan kalau ada ingin bertanya, silakan. Untuk menumbuhkan akhlakul karimah itu adalah dengan berdoa. Ayo ikuti Ustaz, ikuti doa biar mendapatkan akhlakul karimah. Allahumma hdini, Allahumma ihdini li ahsanil akhlaq, Allahumma hdini, Allahumma hdini. Putri, Allahumma hdini. Putra, Allahumma hdini. Sama-sama, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, li ahsanil akhlaq. Perempuan, li ahsanil akhlaq. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Sekali lagi, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta. La yahdi li ahsaniha illa anta. La yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta. Ada yang apa? Ada yang apa belum? Apalah coba? 1, 2, 3. Ini. Inti. Ya. Allahumma Alhamdulillah. Woi. Ambil roti di sini. Ambil roti sini. Ambil roti sini. Jawab. Roti di sini. Ambil. Sekolah. Ambil roti sini. Subhanallah. Hafal ini. Ya, hafal dia. Apa artinya? Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk. Berikanlah petunjuk kepadaku untuk memiliki akhlak yang terbaik. Fa innahu la yahdi li ahsaniha. Karena tidak ada yang bisa memberikan kebaikan, memberikan petunjuk untuk berakhlak yang mulia itu kecuali Engkau ya Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Setelah sholat itu dibaca, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Baca setiap hari adik-adik. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama adik-adik sekalian, kalau sudah baca Quran, apa doa sudah baca Quran itu? Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa
mendengar doa ini rasanya nangis. Dulu ketika menjadi santri biasa-biasa saja. Betul, biasa-biasa saja. Dulu tiap hari sudah ngaji di pucuk pondokan, di lapangan, di masjid. Baca yang ini setiap hari. Tapi lebih terasa lagi setelah sekarang. Sedih sekali. Kenapa? Sekarang tidak seperti dulu santri. Sesuai dengan isi doa itu. Apa? Baca Al-Quran pagi dan petang. Santri baca Al-Quran pagi dan petang. Tapi kita sekarang adik-adik kaget ketika kamu lah dewasa, kamu sulit menemui ini kebiasaan membaca Al-Quran pagi dan petang. Beruntunglah adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah, diberikan oleh Allah kesempatan, karena inilah akhlaknya Rasulullah SAW. Apa itu? Al-Quran, Al-Quranul Karim. Taib, Ustaz kira itu saja materi kita pada sore hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan adik-adik sekalian. Ustaz persilakan. Sebelum ditutup, sekitar 10 menit, 5 menit. Kalau udah kate tutup. Udah kate? Oh iya. Pak Manu Ustaz lagi tutup? Tidak apa. Oke. Sebelum kita tutup, mari kita menengadahkan tangan kita kepada Allah. Kita berdoa, berharap keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana ij'al auladana min ahli al-'ilmi wal iman wal 'amal wa la taj'al auladana min ahli al-kufri wal jahri wal kasal. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.